Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, peserta kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa materinya adalah terkait dengan Muharram ya, terkait dengan tahun baru Hijriah sesuai dengan usulan salah satu sahabat kita. Insya Allah pagi hari ini kita akan mencoba menguraikan tentang hal tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Saya akan share slide-nya dulu. Oke. Baik. Jadi ini kan tahun baru Hijriahnya sudah mulai pada tanggal awal Agustus kemarin ya, sekitar tanggal 9 ya. Nah, 9 atau 10 saya lupa persisnya. Nah, itu tentu itu sebuah momentum yang besar bagi kita umat Islam karena tahun baru Hijriah ini sebenarnya adalah kalender kita, kalender yang berbasis bulan ya. Kita mau apa di bulan Hijriah ini gitu lah kira-kira. Nah, sebentar saya admit dulu. Nah, kita mau apa di bulan Hijriah ini? Itu saya kira menjadi tanda tanya besar bagi kita semua umat Islam. Oke. Nanti kita akan bahas bagaimana sesungguhnya asal mula tahun Hijriah. Ya, sedikit kita flashback ke belakang, kemudian tentang syariat dan kalender Hijriah, ada kaitannya tidak antara itu. Kemudian apa yang sebenarnya disunahkan gitu untuk dilakukan di bulan Muharram atau pada awal tahun baru ini. Nah, saya mulai dari ini dulu. Bahwa tahun Hijriah itu kan ada 12 bulan ya, kita semua sudah tahu. Dan itu patokannya pada Qomariyah atau pada bulan, bukan pada matahari. Jadi berdasarkan munculnya hilal. Hilal itu ya bulan baru yang seperti membentuk melengkung tipis sekali. Ya. Yang hampir setiap awal bulan itu selalu diamati, ya, selalu dihitung oleh umat Islam. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 189. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, mereka itu bertanya tentang hilal, ya, tentang bulan-bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwa yang dimaksud bulan-bulan itu adalah mawaqit linnas. Waktu-waktu yang sudah ditentukan bagi kepentingan kemaslahatan manusia. Kemudian surat At-Taubah mempertegas lagi, lebih mendetailkan ahillahnya itu ada berapa. Inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah di sisi Allah itu ada isna asyara syahran. Ada 12 bulan fi kitabillah. Di dalam kitab Allah. Jadi ini sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan jumlah bulan pada tahun Hijriah ada 12. Nah, kemudian di antara 12 itu yang menarik adalah ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, di situ dijelaskan bulan haram itu apa saja? As-sanatu itsna asyara syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha, sebagian di antaranya itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Salah satun mutawaliyatun. Nah, dari 4 itu yang 3 berturutan. Mutawaliyat. Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram. Ya, yang 3 berturutan itu apa saja? Dzul Qa'dah, kemudian diikuti Dzul Hijjah dan Muharram. Nah, kemudian satu bulannya apa? Satu bulannya adalah wa Rajabu Mudhar. Ya, Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban.
Jadi bulan yang keempat yang haram itu adalah bulan Rajab. Jadi kalau boleh saya ulang, bulan haram itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Nah, ini ada 12 bulan yang sudah sepatutnya kita hafal. Ya, kalau anak-anak kita mungkin sudah menghafal dengan cara menyanyi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, and Sya'ban gitu ya. Ramadan, Ramadan and Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. These are the months in Islam gitu ya. Biasanya lagunya seperti itu. Jadi ini harus sudah di luar kepala. Kemudian yang warna hijau itu adalah bulan Muharram, bulan haram ya, yang diberi warna hijau. Ya. Kenapa itu disebut bulan haram? Ya, karena di situ di bulan 4 bulan itu diharamkan terjadi pertumpahan darah, peperangan, ya itu nggak boleh. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah perang di 4 bulan ini, ya, pasti di luar itu. Ya, perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa disebut haram? Karena larangan untuk menjauhi yang haram itu lebih diprioritaskan, diutamakan dibanding pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi di dalam kita beragama itu kan ada hal yang diharamkan oleh Allah, dilarang untuk dilakukan, dijauhi. Nah, di bulan Muharram ini, di bulan 4 bulan yang haram ini kita lebih diminta untuk semakin menjauhi. Masya Allah. Ya, jadi itu penjelasan para ulama terkait dengan bulan haram. Ya. Nah, kemudian bagaimana asal mula tahun Hijriah? Nah, ini menarik ya. Jadi di zaman Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, itu sebenarnya sudah dikenal tanggal dan bulan. Tapi belum ada tahunnya. Ya. Jadi, kenapa kita bisa mengatakan bahwa zaman Nabi sudah ada tanggal dan bulan? Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi yang sudah menyebutkan itu. Ya, sebagai contoh, misalnya Nabi memerintahkan kita untuk puasa Arafah, ya. Di situ disebutkan, ya. Kemudian Nabi meminta kita puasa di 10 Muharram, ya. Itu disebutkan tanggal maupun bulannya. Jadi sebenarnya Nabi sudah mengenal itu. Nah, tapi yang belum dikenal Nabi semasa hidup beliau adalah tahunnya. Ya. Di zaman Nabi itu tahun itu diberi nama sesuai dengan momentumnya atau kejadiannya. Ya, mungkin mirip dengan simbah-simbah kita dulu ya. Aku ki pokoknya nek lahir ki pas Jepang ini rampung le jajah Indonesia misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya simbah-simbah kita dulu belum masih mengenal itu dengan cara seperti itu, mengenal kejadian-kejadian atau peristiwa. Sama seperti Nabi Muhammad, beliau juga menyebut tahun-tahun itu dengan kejadian peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, Amul Idni, ya. Amul Idni, ya, yang paling kiri atas ini. Amul Idni itu adalah tahun diberikannya izin. Izin apa? Izin umat Islam untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi waktu itu kan atas izin Allah, atas perintah Allah, kemudian mereka diminta untuk hijrah ya meninggalkan Mekah yang dalam kondisi penuh dengan kemusyrikan, ya, dalam dominasi kafir Quraisy. Kemudian diminta pindah. Nah, tahun itu disebut Amul Idni. Kemudian ada namanya Amul Zilzal, ya, atau tahun yang penuh dengan ujian yang berat, ya, Zilzal. Nah, ini terjadi ketika usai perang Khandaq. Ya. Jadi ketika usai perang Khandaq itu masyarakat Madinah itu mengalami yang namanya paceklik, ya, kekurangan pangan, ya, kemudian krisis ekonomi lah begitu. Ya, kenapa? Karena di saat perang Khandaq itu kan umat Islam menggali parit ya, sehingga itu cukup mengorbankan pertanian mereka. Baru kemudian setelah itu terjadi
ujian yang berat, yaitu kekurangan pangan dan lain sebagainya. Kemudian ada amul huzni, ya, tahun kesedihan. Ya. Kenapa di situ disebut sebagai tahun kesedihan? Karena di tahun itu, dalam kurun waktu 1 tahun itu, Rasulullah SAW itu ditinggal pamannya Abu Thalib, ya. Kemudian juga diikuti dengan istrinya Khadijah, Siti Khadijah, ya. Dan itu jaraknya tidak jauh. Ada riwayat yang mengatakan selisih 3 hari, ada yang mengatakan selisih sekian bulan. Tapi yang jelas di tahun yang sama. Ya, diawali dengan meninggalnya Abu Thalib, ya. Jadi Abu Thalib itu kan ketika mau meninggal itu sempat Nabi ingin memintakan ampun kepada Allah, gitu ya. Tapi kemudian Allah tegur bahwa dalam Al-Quran itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Abu Thalib ini adalah paman yang dicintai oleh Rasulullah. Karena Abu Thalib itu adalah salah satu paman yang membela Nabi habis-habisan, merawat Nabi habis-habisan. Saking sayangnya Nabi ingin memintakan ampun, ya. Ingin memintakan ampun kepada Allah agar Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi pada akhirnya toh demikian, ya. Nah, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Karena memang kita manusia tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti meninggalnya Siti Khadijah. Nah, kemudian ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Nah, ini juga terjadi saat Raja Abraham menyerang Ka'bah Baitullah. Ini adalah tanda-tanda penamaan tahun berdasarkan momentum atau peristiwa, ya, berdasarkan peristiwa yang terjadi. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang lain, ini saya sebutkan 4 saja. Nah, kemudian bagaimana? Nah, setelah itu baru pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu dilakukan sebuah upaya untuk melakukan penetapan tahun Hijriah. Ini kurang lebih, kalau dalam riwayat itu disebutkan tahun ketiga. Ya, tahun ketiga beliau menjabat khalifah. Nah, setelah itu ada kasus Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini siapa? Beliau adalah salah satu gubernur di era Khalifah Umar, gubernur Basrah, ya. Nah, beliau ini pernah menulis surat kepada Khalifah Umar. Tapi dalam surat itu tidak ada tahunnya, hanya ada tanggal dan bulannya saja. Tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan bulan. Nah, maka kemudian membaca surat itu, kemudian Umar bin Khattab berpikir, ini surat kok hanya tanggal dan bulan. Mungkin kalau seperti hari ini kita dapat surat seperti itu, mungkin akan bertanya hal yang sama, ya. Ini mana tahunnya, gitu ya. Nah, Umar juga bertanya-tanya, gitu ya. Kemudian mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Ya. Jadi sahabatnya dikumpulkan, diajak untuk bermusyawarah, ya. Kemudian ternyata ketika diajak diskusi itu ada usulan dari beberapa sahabat, ya, tentang kapan ini starting pointnya, poin awalnya kapan kita mulai tahun Hijriah ini berdasarkan apa. Ya, ada 4 opsi atau 4 usulan dari para sahabat. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, ya, jilid yang ke-7 halaman 315 dan 335. Ya. Nah, di situ dijelaskan tuh apa saja opsi-opsinya. Nah, ini sudah saya rangkum untuk teman-teman semua. Jadi istasyara Umar, jadi Umar itu bermusyawarah fit tarikh, berkaitan dengan kalender tahun begitu. Fa ajma'u 'alal hijrah, maka kemudian mereka bersepakat atas hijrah. Nah, 4 opsi itu apa saja? Ada yang mengusulkan bagaimana kalau mulai tahun hijrahnya itu saat kelahiran Nabi. Nah, kemudian ada yang mengusulkan bagaimana saat mab'ats, saat diutusnya Nabi sebagai Rasul. Ya. Berarti di usia sekitar Nabi usia 40, ya. Kemudian bagaimana kalau mulainya starting pointnya adalah saat Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan yang terakhir ada yang usul bagaimana jika wafatnya Nabi. Nah, ini dari banyak masukan ini
Ya, ada yang mengatakan kalau berdasarkan wafatnya Nabi nanti dikhawatirkan akan menimbulkan rasa kesedihan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang lebih tepat itu sebenarnya hijrah, dan akhirnya disepakati karena hijrah itu kan kata siapa? Kata Umar ya, masih dalam kitab Fathul Bari itu membedakan bainal haq wal batil. Hijrah itu adalah membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka kemudian dipilihlah hijrah itu sebagai awal tahun Nabi, awal tahun Hijriah. Jadi Nabi berangkat ke Madinah itu adalah tahun 1 Hijriah. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, tidak hanya sampai di situ, ketika sudah dirumuskan awal tahunnya adalah saat Nabi hijrah, kemudian dibahas juga lebih detail kira-kira di tahun Hijriah itu bulan apa ya yang jadi permulaan tahun gitu ya. Nah, kan zamannya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada nama-nama bulan itu, tapi belum ada urutannya 1, 2, 3 sampai 12 itu belum ada. Nah, di zaman Umar ini kemudian dipertimbangkan ya. Falamma ittafaqu aqala, maka ketika sudah disepakati bulan hijrah sebagai starting point dari Hijriah, qala ba'duhum, maka sebagian di antara mereka berkata, ibda'u bi Ramadan. Bagaimana kalau kita mulai dengan bulan Ramadan? Faqala Umar, bal bil Muharram. Ya. Bagaimana kalau bulan Muharram? Ya. Fa innahu munsharifun nas min hajjihim. Karena bulan Muharram itu menandakan manusia itu sudah berakhir, sudah selesai haji mereka. Nah, atas usul Umar ini fattafaqu alaih. Kemudian para peserta musyawarah itu sepakat. Oke, baik kalau begitu kita mulai dari Muharram. Karena Muharram itu menandakan haji sudah selesai. Ya. Karena haji itu di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, itulah kemudian akhirnya sampai hari ini kita mengetahui bersama bahwa yang namanya Muharram itu menjadi awal tahun baru Hijriah. Ya, kira-kira itu teman-teman untuk asal mula tahun Hijriah. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengenal kalender Hijriah, bagaimana hubungan kalender Hijriah itu dengan syariat Islam? Nah, jadi menurut para ulama, ibadah itu hendaknya semua ibadah yang kita lakukan itu jelas karena Allah, kemudian mengacu kepada kalender Hijriah. Seperti puasa. Puasa di bulan Ramadan itu mengacunya kepada kalender Hijriah. Kemudian puasa sunnah yang lain, ya puasa Ayyamul Bid, itu dikatakan pada tanggal 13, 14, 15 itu juga di bulan-bulan pada tahun Hijriah. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian akikoh. Nah, akikoh ini juga hendaknya mengacu kepada kalender Hijriah. Katakan anak kita lahir, maka kita hitung 7 hari dari hari kelahiran itu, dan hari kelahiran itu dihitung. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau anak kita lahir setelah maghrib, ya sekali lagi, kalau anak kita lahir setelah maghrib, maka hati-hati itu sudah masuk hari berikutnya. Karena dalam kalender Hijriah itu kita mengacu kepada bulan. Bulan itu akan muncul ya setelah matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu adalah saat maghrib. Jadi maghrib itu sudah hari baru. Artinya kalau misalnya, ini mudahnya case-nya begini. Misalnya anak kita lahir pada hari Senin jam 8 malam. Ya, berarti sebenarnya itu sudah dihitungnya Selasa. Ya, jadi ngitungnya nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, berarti hari Senin berikutnya adalah penyembelihnya. Tapi kalau anak kita misalnya lahir hari Senin tapi siang misalnya, maka itu masih terhitung hari Senin, belum masuk hari Selasa. Kemudian haji. Nah, itu juga disyariatkan harus melewati bulan Dzulhijjah karena puncaknya haji di situ. Kemudian zakat. Nah, zakat ini akan sangat baik kalau kita menggunakan haulnya. Haul itu putaran tahunnya itu adalah berdasarkan kalender Hijriah. Misalkan
panjenengan mau berzakat itu hitungannya Ramadan ke Ramadan, itu bisa, boleh. Ya, dan itu disarankan. Dan ibadah-ibadah yang lain itu mengacu kepada kalender Hijriah. Sehingga memang kita harus familiar, kita harus sangat akrab begitu dengan kalender Hijriah. Kemudian ini khusus untuk waktu sholat, itu memang mengikuti pergerakan matahari, bukan pergerakan bulan. Ya, hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang cukup panjang. Ya, saya langsung masuk ke poinnya saja. Waktu duhri idza zalat asyams. Waktu duhur itu, kata Nabi, adalah ketika matahari sudah tergelincir. Bukan waktu matahari di tengah-tengah ya, tapi matahari sudah tergelincir sedikit saja, terus kepleset kira-kira gitu kalau bahasa kita. Nah, itu sudah masuk duhur. Wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahdur al-asr. Adalah ketika bayangan seseorang itu panjangnya sama. Bayangan seorang itu panjangnya sama dengan orang itu. Nah, malam yahdur al-asr. Sebelum waktu masuk waktu asr. Artinya apa? Kalau sudah panjang bayangan tinggi, katakan tinggi kita ini 1,5 meter. Kok bayangannya 1,5 meter? Nah, itu sudah batas akhir waktu duhur. Kalau lebih dari 1,5 meter, berarti sudah masuk waktu asar. Wa waktul asri malam tasfaros syams. Tasfaros syams. Jadi waktu asar itu ditandai dengan sebelum, berakhir sampai sebelum atau selama matahari belum menguning. Atau mega sore-sore itu belum menguning ya. Itu masih bisa sholat asar. Wa waktu sholatil maghrib, dan sholat maghrib itu adalah malam yaghib asyafaq. Selama syafaq itu belum hilang. Ya, selama senja itu belum hilang. Ya. Wa waktu sholatil isya, waktu sholat isya adalah ilanis fil lail al-ausat, sampai tengah malam. Wa waktu sholatis subuh, dan waktu sholat subuh itu min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, malam tatul usyam, sampai selama belum terbitnya matahari. Nah, ini riwayat Muslim. Nah, jadi ini semua pergerakan matahari sholat kita. Nah, teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah itulah kenapa kemudian ada kaitan erat antara kalender Hijriah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Islam. Oke, kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, terus apa yang sebaiknya dilakukan pada awal tahun baru Hijriah? Yang pertama adalah puasa di bulan Muharram, ya, khususnya pada 10 Muharram, dan juga puasa sunnah lainnya. Karena kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Wa afdhalus sholat, dan sebaik-baik sholat ba'dal faridah, setelah yang wajib adalah sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Nah, jadi kalau dalam hadis itu disebutkan 10 Muharram itu bisa menghapus dosa yang lalu, ya, 1 tahun yang lalu. Kemudian kalau Anda mau puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram juga boleh. Ya, dan puasa-puasa sunnah lain, ya, puasa Senin Kamis, puasa apa misalnya yang terbiasa puasa Bid pada tanggal 13, 14, 15 Muharram boleh, atau yang puasa Daud silahkan. Ya, intinya di bulan Muharram ini disunahkan untuk berpuasa. Ya. Oke, kemudian yang kedua, berusaha menambah saldo kebaikan dan mendebet keburukan. Ya. Jadi bagaimana kebaikan itu kita coba upayakan untuk ditingkatkan di bulan Muharram ini, dan membuang jauh-jauh keburukan itu. Ya, tadi Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah itu mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Nah, melakukan maksiat pada bulan tersebut, pada 4 bulan Muharram itu, 4 bulan haram itu dosanya lebih besar. Sebaliknya, amalan soleh yang dilakukan itu menuai pahala yang lebih banyak. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hati-hati ini ya. Ternyata kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan yang haram, 4 bulan itu dosanya lebih besar dibanding di 8 bulan lainnya. Tapi sebaliknya kalau kita beramal soleh, pahalanya juga lebih banyak.
Kemudian yang ketiga, apa yang hendaknya dilakukan di awal tahun baru adalah muhasabah diri. Nah, ini saya kira menjadi kebiasaan kita. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang sudah dilakukan di masa lalu untuk kebaikan di masa yang akan datang. Ini kita diminta muhasabah, berhitung diri. Apa yang belum kita lakukan dan akan kita lakukan di tahun ini. Insya Allah ya kita membuat komitmen ya antara diri kita dengan Allah, ya antara diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik insya Allah. Terakhir saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi kalender Hijriah itu adalah bukti antara pembeda yang hak dan yang batil. Ya, karena di saat itu kan ada namanya kalender Masehi ya, yang sudah beredar itu, yang menggunakan acuan Raja Gregorius itu, Raja Masehi ya. Kemudian yang kedua, kita harusnya bangga dan bukan hanya bangga tapi juga membudayakan untuk menggunakan kalender Hijriah dalam tiap nafas ibadah kita. Ya. Makanya akan sangat baik ya kalau kita itu menggunakan dua kalender Masehinya oke, tapi bawahnya ada Hijriahnya. Kemudian awal hari pada kalender Hijriah itu dihitung mulai matahari tenggelam saat maghrib tiba. Itulah kenapa kalau kita di akhir Ramadan itu begitu akhir Ramadan kita masuk waktu maghrib, maka kita sudah diperintahkan untuk disunahkan untuk takbiran. Ya, karena itu sudah masuk 1 Syawal. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita menjadi semakin peduli dengan kalender Hijriah kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dalam setiap aktivitas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.